Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Petaka Dalang Kondang. Cerita ini ditulis oleh Mistini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petaka Dalang Kondang. Kinanti beranjak dari duduknya lalu menggendong Dana untuk pergi dari tempat tersebut. Bulu kuduknya mulai bangkit menyadari ucapan Dana. Kejadian janggal yang dia lihat bukanlah yang pertama, tetapi sudah berulang kali semenjak bapaknya diduga mencari tumbal untuk kejayaannya. Perasaan sakit dan juga kecewa menjadi satu, menciptakan sesak di dada. Perlahan air matanya mengalir manakala keringat kedua adik kesayangannya dibunuh dengan sadis oleh bapaknya sendiri, yang tidak lain adalah Jiwo, seorang dalang keji yang sampai saat ini melakukan ritual penumbalan melalui pagelaran wayang yang ia selenggarakan. Dalam gelapnya malam, Kinanti berlari menggendong Dana dengan tergopoh-gopoh menjauhi pagelaran wayang. Ia sadar nyawa Dana sedang terancam. Ia tidak ingin hal yang menimpa adiknya akan menimpa Dana untuk kesekian kalinya. Celaka Ki, gawat. Pagelaran wayang yang tengah berlangsung itu berhenti, dan hening seketika. Hanya terdengar pembicaraan Toro dan Jiwo saja yang ada di balik panggung. Ada apa? Kinanti Ki, bocah itu dibawa pergi oleh Kinanti. Warau sembuk pikir Kinanti menjadi urusanku. Baik Ki, maaf saya pamit dulu. Baru saja langkahnya mulai meninggalkan panggung pagelaran, tetapi kalah cepat dengan tangan Jiwo yang sudah melekat pada leher Toro. Dengan kuat, Jiwo mencekik leher Toro hingga urat nadinya terlihat. Nafasnya mulai berat dengan segala tenaga yang dia coba melawan dengan kekuatannya yang tidak sebanding. Ampun Ki, ampun. Saya janji akan membawa anak itu lagi. Yen anak iku ora bali rene, kamu yang akan aku bunuh. Pahamkan bayarannya apa? Iya Ki, ampun. Kulitmu tak dadine wayang le. Ngerti? Golek saiki bawakmu mati. Ki, matur nuwun Ki, saya janji. Keringat dingin membanjiri seluruh tubuh Toro. Dengan sisa tenaganya yang tersisa, ia mencoba bangkit. Ia hanya mengangguk berkali-kali di hadapan Jiwo yang sudah menatapnya dengan tatapan mengerikan. Hidup dan matinya ada di tangan Jiwo. Dengan segala ketakutannya, ia berjalan meninggalkan Jiwo untuk mencari Kinanti dan juga Dana. Lihat saja, mati kamu. Motor bak melaju melewati jalanan desa dengan persawahan di samping kanan dan kirinya. Jalanan desa yang gelap itu tak dihiraukan, hanya mengandalkan sorot lampu dari mobil bak mereka menerabas gelapnya malam menuju desa penghasil dalang. Masih jauh ya Kek? Iya Panji, hampir sampai Kopan. Jalanan lurus ini, nanti di depan ada pertigaan belok kiri. Sukma terlihat berulang kali ia menggosok-gosok punggung tangannya. Panji yang menyadari hal itu segera melepas jaket tebal yang dia kenakan, lalu diberikannya kepada Sukma yang tengah kedinginan. Nih, pakai aja. Dingin kan? Nah, iya, makasih. Arya yang sedari tadi duduk di hadapan keduanya hanya memasang wajah masam menyaksikan kelakuan Panji dan juga Sukma yang membaca kesal.
Dasar dua orang ini seperti dimabuk cinta. Enak aja. Gendruwo jelek, diam aja. Seketika Panji tersenyum kecil setiap kali Sukma kesal kepada Arya terlihat lucu hingga membuat pipinya memerah. Arya yang menyadari hal itu hanya menatap ke arahnya seperti sedang meledeknya. Mendadak, mobil bak yang mereka kendarai berhenti manakala mendengar sesuatu menabrak bagian depan mobil bak tersebut. Apaan itu? Kalian di sini saja biar dicek sama Pak Hadi. Betapa terkejutnya mereka, sesuatu yang menabrak mobilnya adalah seorang wanita yang sedang menggendong anak lelaki di pundaknya. Anak lelaki itu terlihat tak sadarkan diri, sedangkan seluruh bagian wajah wanita itu dibanjiri keringat dengan darah yang perlahan mengalir berasal dari luka di kepalanya. Sukma yang menyaksikan hal itu sontak terkejut, lalu beranjak turun dari mobil bak tersebut. Dia berjalan terbirit-birit, memastikan wanita yang baru saja menabrak mobil bak mereka. Kinanti. Sukma menyadari wanita tersebut adalah wanita yang dia temui 5 tahun lalu, yang tidak lain adalah Kinanti. Sukma, ini benar Sukma. Kinanti dan Sukma sontak berpelukan. Tangis mereka pecah manakala takdir mempertemukan kembali dengan Sukma yang menjadi saksi meninggalnya kedua adik kesayangan Kinanti. Sudah, aku sudah di sini sekarang. Aku menepati janjiku 5 tahun lalu, Kinan. Siapa dia? Mereka semua turun dari mobil bak yang mereka tumpangi manakala menyadari Sukma berinteraksi dengan wanita yang sedang menggendong anak lelaki tersebut. Biarkan aku ceritakan di atas. Kita bawa wanita ini naik dulu. Kasihan juga anak ini. Perasaan Sukma semakin teriris menyaksikan sosok Kinanti tumbuh dewasa dengan penuh kekecewaan di hatinya. Anak lelaki yang digendongnya mengingatkan Sukma kepada salah satu adik kesayangan Kinanti, yaitu Jantira. Arya dan Panji segera membantu Kinanti dan juga Dana naik ke atas mobil bak yang mereka tumpangi. Mereka semua kembali melanjutkan perjalanan menuju desa Ranawara dengan segala keresahan yang ada pada hati mereka. Kedatangan Kinanti membawa sejuta pertanyaan dalam benak Panji, terlebih saat dia mengetahui Sukma mengenal Kinanti bak seorang adik kakak. Siapa namamu? Kamu berasal dari desa mana? Dan kenapa kepalamu sampai terluka? Panji penasaran. Sukma masih mencoba menenangkan Kinanti yang tengah menangis sesegukan, sedangkan Arya, Kisangki, dan Pak Dedodo hanya menatap ke arahnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Aku Kinanti. Anak ini. Aku mencoba menyelamatkan nyawa anak ini dari desa Ranawara. Menyelamatkan dari apa? Nyi gede alas mayat. Kinanti hanya menatap tajam ke arah Kisangki. Tubuhnya mendadak gemetar, giginya menggertak akibat ketakutan. Sontak ia bertanya kepada Kisangki. Bagaimana kakek tahu? Apa hubungan kakek dengan bapak sampai-sampai bisa mengetahui sosok itu? Sukma yang sedari tadi berada di samping Kinanti masih mencoba menenangkannya, sedangkan Pak Dedodo sedang duduk bersila di hadapannya yang sudah disiapkan air mineral dalam botol yang akan diberikan kepada Kinanti. Kedatangan kami kemari untuk memastikan apa yang telah terjadi beberapa tahun silam bukanlah perbuatan keji dari seseorang yang ingin mendapatkan kejayaan. Mata Kisangki menatap tajam ke arah Kinanti. Kinanti seketika menunduk. Yang menyadari maksud dari ucapan Kisangki adalah tentang perbuatan bapaknya sendiri. Perbuatan keji yang sudah puluhan tahun dilakukan, bahkan tak terhitung berapa nyawa yang sudah dijadikan tumpal. Maaf, lalu anak ini siapa? Dan kenapa kepalamu terluka? Panji kembali mempertanyakan hal itu sembari mengulurkan sebuah sapu tangan kepada Kinanti untuk mengusap darah yang mengalir semakin deras di wajahnya.
Nggak usah pedulikan aku. Tolong saja anak ini. Nyawanya sedang terancam. Memang siapa yang mengancam anak itu hingga membuatmu terluka? Kalian tidak akan menyangka siapa yang melakukan ini dan siapa yang kalian cari ke desa. Semua ada hubungannya dengan nyawa anak ini. Orang yang membuat desa ini menjadi desa petaka adalah bapakku sendiri, dalang kondang dari desa Ranawara. Mengetahui hal tersebut sontak membuat semua terkejut, terlebih Kisangki dengan segala firasat buruknya yang ternyata berbuah nyata. Kabar burung tentang meninggalnya Kiai Ragasuara rupanya bukan sebuah omong kosong belaka. Ternyata benar kematian Ragasuara ada hubungannya dengan dalang itu. Malam semakin larut beriringan dengan mobil bak yang dikendarai oleh Pak Hadi akan sampai pada desa yang mereka tuju, membawa saksi kejinya jiwa dan juga penerawangan 5 tahun lalu yang Sukma lakukan. Kini dia mulai menginjakkan kakinya lagi pada sebuah desa yang tidak lagi harum namanya. Bau tanah desa itu bahkan melekat pada hidung Sukma, menyisakan sebuah ingatan pahit tentang takdirnya. Pertemuannya kala itu dengan Nyi Gede Alasmaya tak membuahkan hasil apapun. Dia tidak berhasil menghalangi takdir buruk desa tersebut. Namun kini dia kembali bersama bala bantuan yang lebih besar, mengharapkan tanggung jawabnya kali ini akan selesai. Sukma, sepertinya aku bersembunyi dahulu di warung itu. Kasihan anak ini. Pasti lelaki gagah itu masih mengejar kami. Lelaki gagah? Siapa itu? Apa dia yang membuatmu terluka? Toro. Dia anak buah bapakku. Aku bisa mati malam ini kalau bertemu dia lagi. Tenang aja. Kamu bersama orang yang tepat. Siapapun yang berani mengganggu urusanku malam ini akan mati di tanganku. Pakai saja tudung itu. Tidak ada yang bisa mengenali kamu selama kamu bersama kami. Anak itu biar Pak Hadi bawa pulang dulu. Kinanti hanya mengangguk mengiyakan ucapan Arya yang mulai melilitkan kerudung hitam itu menutupi seluruh bagian tubuh dan wajahnya. Mereka telah tiba pada sebuah petaka. Niat yang sudah lama terendus oleh Nyi Gede Alasmaya membuat jiwa dengan mudah mengetahui siapa yang mengancam nyawanya. Beberapa sesajen sudah ia persiapkan di sebuah ruangan dalam gubuk yang jauh terpelosok di Alasmaya. Sebentar lagi, San, lihat saja apa nyawamu akan selamat. Wanita penjaga kitab itu bahkan tidak sadar kalau kitabnya sudah lama Nyai bawa. Sekarang tidak ada yang bisa menghalangi aku. Perlahan tangan Jiwo membuka lilitan kain yang menempel pada mulut Santo. Sampai kapan, Ji? Sudah cukup. Cukup, Jiwo. Santo tidak bisa berbuat apapun dengan seluruh tubuhnya yang terlilit rantai. Setiap kali ia mencoba lari selalu gagal. Gesekan rantai yang mengikat seluruh tubuhnya membuat perih luka yang ada di sekujur tubuhnya yang tak lagi tertutup kulit. Bau busuk menyengat dan juga lalat seringkali muncul menggerubungi luka di tubuhnya. Darah dan nanah juga tak kunjung kering walau sudah berpuluh tahun lamanya. Kamu sudah hampir mati, tidak usah banyak bergerak. Sekarang Toro. Tanpa mereka sadari, niat mereka untuk menyelamatkan Kinanti dan juga Dana sudah terdengar oleh Toro. Dari tadi ia berjaga di balik gubuk desa yang tak jauh dari gapura di mana mereka berdiri. Mereka kira aku bodoh. Lihat saja siapa yang mati malam ini. Toro mulai berdiri di balik sela-sela rumah menuju pagelaran wayang yang membawa kabar kedatangan hal buruk yang akan menghalanginya. Panji,
sudah terdengar. Ucapan Arya sontak membuat semua terkejut. Terlebih Kinanti mendengar hal tersebut membuat tubuhnya kembali bergetar ketakutan. Apa firasatmu itu benar, Ar? Arya bisa pastikan itu, kek. Kalian jalan saja dulu. Orang itu biar aku yang urus. Arya duduk bersila dengan mata terpejam. Mereka semua sudah mengerti dengan apa yang akan Arya lakukan kali ini demi menyelamatkan nyawa mereka semua. Namun Kinanti yang tak mengerti apapun dibuat heran dengan kelakuan Arya yang membuatnya sedikit ragu untuk percaya kepada mereka. Gondorowo. Mantra telah terucap dari bibir Arya mengubah dirinya menjadi sosok genderuwo yang mengerikan. Tidak perlu takut, Kinan. Arya hanya mencoba menolong kita. Sukma meyakinkan Kinanti yang sedang terkejut menyaksikan sosok hitam berbulu dengan mata merah menyala berdiri di hadapannya. Pergi saja sekarang. Sosok Arya yang telah berubah menjadi genderuwo itu langsung melompat dari pohon satu ke pohon yang lainnya, mengejar Toro yang sudah mengetahui niat mereka. Sudah, ayo jalan saja. Semoga tidak terjadi hal yang berbahaya. Kisangki sudah berjalan mendahului mereka yang masih terdiam. Mereka semua berjalan beriringan menuju tempat pagelaran wayang. Sebuah niat sebagai pembuktian kejadian-kejadian masa silam akan segera terpecahkan dengan segala kehendak Sang Pencipta yang membawa mereka berhadapan dengan sebuah petaka besar yang akan dihadapi. Raksa pasti sudah menunggu di sana. Aku bisa merasakannya. Desir angin terdengar kencang masuk ke telinga mereka, membawa udara dingin semakin terasa menusuk kulit. Bahkan pakaian Panji pun tidak dapat menutupi rasa dingin yang dia rasakan. Seiring dengan langkahnya, dia terus mengucap amalan sepanjang perjalanan, manakala dia merasa hal buruk yang akan datang lebih besar dari sebelumnya. Dalam lamunannya, sekelibat penerawangan hadir menyaksikan perlakuan keji yang menyayat hati. Pemuda berbadan gagah menyiksa dengan buas dua anak kecil yang malang. Jerit tangis kedua anak tersebut terdengar kencang masuk ke telinga Panji. Perasaannya hancur manakala melihat kedua anak itu dipenggal oleh pemuda berbadan gagah tersebut. Yang membuatnya lebih terkejut, seorang wanita datang menyaksikan perbuatan keji yang dilakukan pemuda tersebut. Wanita itu berteriak histeris memanggil nama Jaja dan Jani. Jaja, Jani, kamu tahu nama adikku? Pertanyaan Kinanti membuat Panji terkejut manakala ia menyebut nama yang Panji ucapkan adalah nama kedua adiknya. Adikmu? Iya, adikku. Mereka sudah lama meninggal. Ucapan Kinanti semakin membuat Panji terkejut. Sekelibat penerawangan yang hadir dalam pikirannya rupanya benar terjadi. Dua anak tak berdosa itu dihabisi dengan keji tanpa ampun. Tidak banyak waktu. Kita harus bergegas. Ada apa, Sukma? Arya dalam bahaya. Gerombolan orang akan datang kemari untuk menggagalkan rencana Aki. Begitu juga si Dana. Dia dibawa pergi salah satu dari mereka menggunakan mobil bak. Aku tidak peduli mau sebanyak apa orang yang berusaha menggagalkan rencanaku. Yang aku mau sekarang, bawa anak itu kembali. Mereka pasti belum jauh dari sini. Toro hanya menganggukkan kepala, mengiyakan perintah jiwa, namun hatinya tidak bisa berbohong bahwa ia khawatir dengan keselamatannya sendiri. Genderuwo besar yang menghadangnya itu tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Jiwa menyadari ketakutan Toro melalui wajahnya yang gelisah. Ia lalu melangkah mendekat ke arah Toro yang dari tadi hanya menunduk tak berani menatapnya. Ia mulai menggosok cincin batu akik yang sudah melekat pada jari manisnya. Perlahan ia mengusap kepala Tono. Dengan kesaktian jiwa ia membuat demit alas mayit merasuk ke dalam tubuh Toro, mengendalikan tubuhnya untuk menuruti perintah yang jiwa berikan.
Jiwanya tersenyum menatap Toro yang hanya terdiam di hadapannya. Perlahan ia mengambil keris yang ada di balik tangannya, lalu memberikannya kepada Toro. Toro, aku sudah percaya padamu bawa anak itu dengan selamat. Tapi habisi saja orang yang membawanya. Baik. Toro membalikkan badan lalu berjalan menjauh dari panggung pertunjukan. Golok selalu ia genggam, sementara keris yang sudah diberikan ia selipkan pada balik bajunya. Tatapannya kosong, tubuhnya sudah sepenuhnya dikendalikan oleh demit alas mayit. Toro berjalan melewati celah-celah rumah warga untuk mengejar lajunya mobil bak yang dikendarai Pak Hadi. Mobil bak yang dikendarai Pak Hadi melaju menjauh dari desa Ranawara. Gelapnya malam beserta suara katak bersaut-sautan menemaninya dalam kesunyian malam. Aduh, kok belum bangun ya anak ini? Pak Hadi menutup tubuh Dana dengan jaket tebal yang ia kenakan. Ia tersenyum melihat Dana mengingatkannya pada putra kesayangannya yang telah lama meninggal. Tak terasa air matanya menetes membasahi pipi. Namun di tengah kesedihannya ia mendapati seorang lelaki berdiri di tengah jalan yang akan ia lalui. Melihat hal itu, sontak ia menginjak pedal rem agar mobil bak itu berhenti. Malam-malam gini ngapain berdiri di tengah jalan? Pak Hadi turun dari mobil baknya, namun baru beberapa langkah mendekat kepada lelaki tersebut. Pak Hadi malah dibuat ragu manakala ia melihat sebuah golok panjang tersorot lampu mobil. Jantungnya berdegup kencang, lalu ia tergesa-gesa kembali masuk ke dalam mobil. Berulang kali mobil itu ia paksa untuk berjalan, tapi mendadak mobil itu mogok di saat yang tidak tepat. Pak Hadi yang sudah ketakutan hanya berdiam di dalam mobil sembari berusaha mengunci pintu mobilnya dari dalam. Wajahnya sudah dibanjiri keringat dingin karena takut dihabisi oleh lelaki yang ada di hadapannya. Ayo bisa. Tubuhnya sudah gemetar ketakutan sembari berusaha membenarkan mobilnya. Berulang kali ia memastikan lelaki yang ada di hadapannya tak bergerak sedikit pun. Namun setelah beberapa saat, lelaki itu berjalan perlahan mendekat ke arah mobil bak yang ia kendarai. Ketakutannya semakin memuncak manakala golok yang ia lihat diacungkan persis di depan mobil baknya. Lelaki berbadan gagah itu memaksa membuka pintu mobil tersebut dengan tatapannya yang tajam dan terus mengarah kepada Pak Hadi yang sedari tadi ketakutan. Apa yang diinginkan lelaki itu? Mobil yang ia kendarai masih dibuka paksa oleh lelaki gagah tersebut. Sambil membenarkan posisinya, ia mengambil besi yang ada di bawah kursinya. Sambil bersiap saat pintu itu berhasil dibuka, pintu mobil bak itu berhasil dibuka paksa. Lelaki gagah tersebut mengarahkan golok panjangnya tepat di depan wajah Pak Hadi. Sontak membuat Pak Hadi ketakutan setengah mati, tubuhnya bergetar hebat. Apa yang kamu cari? Saya cuma ingin pulang. Lelaki berbadan gagah itu tidak langsung menjawab pertanyaan Pak Hadi. Malah ia menarik paksa Pak Hadi agar keluar dari mobilnya. Jangan bawa mobil saya. Itu satu-satunya mata pencaharian saya. Pak Hadi memohon kepada lelaki tersebut yang tidak lain adalah Toro. Tubuh tua Pak Hadi didorong kuat oleh Toro hingga tersungkur ke aspal. Lelaki itu mulai masuk ke dalam mobil lalu keluar menggendong anak lelaki bernama Dana yang ia cari. Jangan anak itu juga. Saya mohon. Ucapan Pak Hadi tidak dihiraukan. Toro yang sudah menggendong anak yang ia cari langsung membawa anak itu pergi meninggalkan Pak Hadi yang masih berusaha mengejarnya sambil merangkak. Jangan. Tolong kasihani anak itu. Wah, berisik. Golok panjang dan tajamnya diangkat lalu digoreskan tepat pada leher Pak Hadi hingga darah memancar kuat dari sayatan tersebut. Dengan sisa energinya, Pak Hadi tetap berusaha mengejar langkah Toro yang semakin jauh darinya. Sayatan di leher semakin terasa nyeri dengan darah yang keluar semakin banyak membasahi baju putih yang dikenakannya. Sembari berlari, ia melepas baju yang ia kenakan untuk menutup luka agar darah yang keluar tak semakin banyak.
Namun itu tak membuatnya bertahan manakala tubuhnya mulai terasa lemas dengan pandangannya yang mulai kabur. Ia tak kuasa menahan berat tubuhnya hingga jatuh tersungkur di atas aspal. Sementara itu Toro terus berjalan membawa anak lelaki itu kembali ke desa Ranawara. Golok yang ia genggam berlumuran darah menetes ke aspal meninggalkan jejak darah merah segar. Selang beberapa saat setelah Pak Hadi tak sadarkan diri, dari kejauhan terlihat dua pemuda yang sedang mengendarai motor melewati mobil baknya. Dua pemuda tersebut dibuat keheranan manakala melihat pintu mobil bak tersebut sudah rusak parah dengan kacanya yang hampir pecah. Kenapa ya, Jo? Kok pintu mobilnya terbuka tapi tidak ada orang? Tejo yang menyadari ucapan Roni langsung memperlambat laju motornya melewati mobil bak tersebut. Jangan-jangan kebegal. Tidak mungkin. Kalau kebegal kenapa mobilnya nggak dibawa pergi? Astagfirullah, Jo. Lihat itu. Keduanya turun dari motor lalu berlari menghampiri lelaki tua tersebut. Semakin dekat langkah keduanya, tapi Roni dibuat keheranan saat melihat tubuh lelaki tua tersebut seperti ia kenali. Tanpa pikir panjang, Roni mendekat untuk memastikan lelaki tua tersebut. Kok telanjang dada, yo? Coba balik badannya, Ron. Astagfirullah, Jo. Pak Hadi ini. Mereka berdua terkejut manakala lelaki tua yang ia temukan adalah Pak Hadi, orang yang berasal dari desa yang sama dengan mereka, yaitu desa Salangkarangan. Pak Hadi, angkat cepat, Ron. Bawa ke mobilnya. Keduanya lalu mengangkat tubuh gempal Pak Hadi lalu diletakkannya ke dalam mobil bak miliknya. Tapi Roni baru menyadari luka di leher yang sudah terikat kain saat darah tersebut menetes ke baju yang Roni kenakan. Bajingan, siapa yang lakuin ini, Jo? Lihat lehernya Pak Hadi ternyata terluka. Tapi masih bernapas, Ron. Cepat kita bawa saja ke rumah sakit terdekat. Kamu bawa mobilnya biar aku naik motor. Peristiwa naas yang menimpa Pak Hadi itu mengejutkan keduanya. Kedatangan Roni dan Tejo yang berawal ingin menyaksikan pagelaran wayang malah berpapasan dengan Pak Hadi yang sudah tak sadarkan diri. Itu Arya. Dari kejauhan sudah terlihat perawakan manusia Arya tengah bersandar di pohon yang terletak di ujung jalan. Kenapa dia? Entahlah, ayo hampiri saja, siapa tahu dia bawa petunjuk. Mereka semua bergegas menghampiri Arya yang sudah menunggu di ujung jalan desa. Wajahnya tampak kesal entah apa yang sudah terjadi padanya. Hei Ar, kenapa dia maju di sini? Arya membenarkan posisi kakinya lalu melipat lengannya sehingga terlihat otot kekar yang ia miliki. Ini gara-gara wewe gombel sialan. Terus gimana orang yang kamu bilang? Dia kabur, entah kemana dia pergi. Sudah, itu luka biar apa obatin dulu sini. Pak Dedodo menghampiri Arya sambil membawa kotak P3K untuk mengobatinya. Sakit. Diam, ini biar cepat sembuh. Setelah mengobati Arya, mereka semua kembali melanjutkan perjalanannya menuju lapangan pagelaran. Tak lama lagi, langkah mereka akan sampai pada sesuatu yang akan menyambut kedatangan mereka malam itu. Sementara itu, Toro berhasil membawa dana kembali kepada Jiwo sebagai bagian dari ritualnya. Sambil menunggu kedatangan mereka, Jiwo pun menyiapkan beberapa sesajen untuk persembahan besar yang akan membawa banyak korban, termasuk nyawa Panji dan lainnya yang sudah Jiwo persembahkan untuk Nyi Gede alas mayit. Anak itu sudah kamu ikat di gubuk, Roh. Sudah, Ki. Sudah aku tutup juga mulutnya biar tidak teriak. Bawa sesajen itu, letakkan di balik panggung. Sebentar lagi mereka akan sampai. Toro bergegas membawa beberapa mangkuk sesajen untuk diletakkan di balik panggung pertunjukan. Semua sesajen sudah tertata rapi bersama dengan kemenyan hitam yang sudah Toro bakar. Bau semerbak kemenyan hitam terbawa oleh hembusan angin memenuhi panggung pertunjukan. Kini Jiwo kembali melangkah ke atas panggung pertunjukannya sembari menyelipkan keris saktinya di balik stagen yang ia kenakan.
Ia tersenyum penuh semangat, rencananya malam ini akan berjalan dengan lancar. Terlebih kedatangan Panji dan yang lainnya sudah ia persiapkan sebagai persembahan besar termasuk juga dana. Gamelan mulai dipukul kembali mengiringi setiap gerakan tangan jiwa yang sedang memainkan wayang. Sedangkan Toro berjaga di balik panggung pertunjukan untuk menanti kedatangan Panji dan yang lainnya. Kalian dengar itu? Iya, kami dengar. Sebentar lagi kita sampai. Ki Sangki mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong celananya. Itu apa, kek? Kemenyan hitam, Pan. Bawa ini untuk berjaga. Panji yang masih keheranan itu hanya mengangguk lalu menerima bungkusan tersebut. Entah apa fungsi kemenyan itu, tapi dapat dipastikan itu akan membantunya. Segeralah dia menerima bungkusan tersebut lalu memasukkannya ke dalam kantong celananya. Tunggu. Ada apa? Kalian jalan lewat depan, biar aku dan Panji jalan lewat belakang. Kenapa memangnya? Bukannya lebih baik nanti sama kamu? Gimana kalau dia ketahuan? Sudah menurut saja. Nanti jangan sampai melepas tudung itu. Ingat. Arya menarik tangan Panji untuk ikut dengannya. Keduanya mulai berjalan melewati hutan agar sampai tepat di belakang panggung pertunjukan. Sedangkan Ki Sangki dan Pak Dedodo mengajak Sukma dan Kinanti untuk melewati jalan semula agar sampai lebih cepat. Panji dan Arya mulai berlari sekuat tenaga menerabas ilalang tinggi yang mulai menyulitkan langkah mereka. Tapi hal itu tidak dihiraukannya. Sebenarnya kenapa kamu ngajak aku lewat sini, Siar? Bukannya lebih cepat lewat jalan tadi ya? Lihat aja nanti, Pan. Gak mungkin mereka membiarkan kita datang begitu saja. Pasti mereka sudah mempersiapkan sesuatu. Berhenti di sini, panggil Reksa sekarang. Cepat. Arya menghentikan langkahnya untuk bersembunyi di sebuah pohon besar yang menutupi tubuh mereka. Dari tempat mereka berdiri sudah terlihat panggung pertunjukan yang berdiri megah di sebuah lapangan luas. Yang membuat mereka sedikit tercengang adalah banyaknya penonton yang hadir memenuhi seisi lapangan tersebut, tak seperti pagelaran wayang pada umumnya. Tetapi hal itu tidak dihiraukan. Tanpa berpikir panjang, segeralah Panji duduk bersila sembari memejamkan mata. Tangannya sudah terlipat di depan dada sambil membaca sebuah mantra pemanggil ular penjaganya. Ngarorojo Jagatui Reksa. Suaranya seperti benda terjatuh tepat terdengar di balik badannya. Dia membuka mata lalu beranjak dari duduknya karena menyadari kedatangan Reksa. Reksa. Baik, Prabu. Reksa langsung bergerak menuju tempat pagelaran wayang, seperti mengerti apa yang harus dilakukan tanpa Panji perintah. Biar Reksa saja yang berjaga di sana. Kita tunggu kakek dan yang lainnya. Giliran aku. Panji yang melihat tingkah Arya hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, seperti sudah terbiasa melihat tingkah aneh Arya. Sudahlah, turun. Kamu ini genderuwo bukan monyet. Kamu ini sama saja dengan Sukma. Sama dari mananya? Sama-sama menyebalkan. Sudah. Kamu ini mau berubah enggak? Tidak. Ya maaf, Far. Aku ulangi lagi. Udah, ayo jalan lagi. Pasti kakek udah sampai. Keduanya kembali berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke tempat lapangan pagelaran. Namun tanpa mereka sadari, rencana dan niatnya sudah terdengar oleh Nyi Gede Alas Mayit yang sedari tadi menguntit mereka sejak kedatangannya ke desa Ranawara. Semak-semak bergerak mengeluarkan suara gesekan yang terdengar jelas dari arah hutan yang berada tak jauh dari tempat mereka berdiri. Dengan cahaya yang terbatas, ia mencoba mendekat memastikan suara tersebut sembari berjaga mengambil golok panjangnya yang sudah ia selipkan di balik bajunya. Suara itu lagi-lagi terdengar tepat di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari sembari menebaskan golok panjangnya ke semak-semak yang ada. Tapi ia tidak mendapati siapapun yang sedang bersembunyi di balik semak tersebut. Musang paling ya, bikin kaget saja.
Toro berbalik karena tidak mendapati apapun, lalu berjalan kembali menuju panggung pertunjukan. Namun tiba-tiba Toro merintih kesakitan tanpa ia sadari satu pukulan kencang mendarat tepat di punggungnya yang membuat darah sedikit keluar dari mulutnya. Diam! Arya dengan tegas menutup mulut Toro dengan kuat menggunakan tangan. Tubuh Toro yang besar dan gagah itu diseret paksa dengan mudahnya oleh Arya. Dia membawa Toro menuju sebuah gubuk yang cukup jauh dari tempat pagelaran. Toro seketika terbelalak karena terkejut Arya membawanya menuju sebuah gubuk tempat menyembunyikan Santo dan juga Dana. Tapi ia tidak bisa berbuat apapun, bahkan ia sudah tidak bisa merasakan tangannya karena digenggam kuat oleh Arya. Sedangkan mulutnya mulai terasa perih dari tadi ditutup paksa dengan tangan kekar Arya. Pintu kayu gubuk tersebut didobrak oleh Arya hingga terbuka. Seketika terdengar suara rintihan manusia meminta pertolongan dari dalam gubuk yang gelap gulita. Suara tersebut sontak membuat Arya terkejut. Dia langsung membanting tubuh Toro hingga tersungkur di atas tanah lalu menutup pintu kayu tersebut. Dia mengambil korek kayu yang ada di saku celananya sambil berjalan mencari lampu templok yang menempel di dinding ruang tersebut. Lampu templok sudah menyala membuat ruangan tersebut mulai terlihat walau hanya dengan bantuan dari api remang-remang. Astagfirullah! Arya terkejut ketika melihat seseorang yang sudah diikat dengan rantai bersandar di sebuah caga. Ampun, ampun, bukan saya yang melakukan ini. Arya berjalan perlahan lalu menginjak tangan Toro dengan kuat hingga membuat ia berteriak kesakitan. Lalu dia mengambil golok panjang yang ada di balik baju Toro. Ampun, ampun Tuan. Satu sayatan panjang mendarat tepat di lengan Toro hingga darah segar mengalir dengan deras, membuat ia tidak bisa memberi perlawanan. Perlahan Arya membuka penutup mulut yang terpasang kuat pada mulut seseorang yang terikat di rantai tersebut. Katakan siapa namamu? Santo. Menyedihkan. Siapa yang melakukan ini? Santo hanya melirik ke arah Toro yang masih terkapar sembari merintih kesakitan. Tatapan Santo memberikan jawaban atas pertanyaan yang Arya lontarkan. Oh, dia orangnya. Bukan Tuan, tapi jiwa. Jawaban Santo membuat Arya sangat terkejut. Tatapan iba Arya berikan manakala melihat tubuh Santo yang sangat menjijikan. Seluruh tubuhnya tak tertutup oleh kulit, tampak merah seperti gumpalan otot yang basah. Beberapa lalat menggerubungi tubuhnya membuat Santo hanya bisa menahan gatal yang ia rasakan. Dari balik tubuh Arya, Toro sudah bersiap memegang balok kayu yang akan ia pukulkan pada Arya. Namun satu pukulannya ia lakukan meleset. Balok kayu yang ia genggam ditangkis oleh Arya. Berani macam-macam kau. Arya kembali mendaratkan pukulannya berulang kali tepat pada wajah dan dada Toro. Begitu juga golok yang sudah berlumuran darah kembali ia sayatkan pada betis dan leher Toro, sehingga membuatnya tidak dapat bergerak sedikit pun karena merasakan perih dari sayatan yang Arya berikan. Diam di sini sekarang, biarkan kamu merasakan apa yang Santo rasakan. Dasar bajingan. Nah sudah, biar dalang itu terkejut melihat monyet terikat di gubuknya. Arya mengikat tangan dan kaki Toro menggunakan rantai dan juga menutup mulut Toro menggunakan kain. Dia kembali berjalan melihat seluruh isi ruangan gubuk tersebut. Namun matanya kembali tertuju pada hal yang janggal yang ada di balik sebuah tumpukan karung di ujung ruangan tersebut. Anak lelaki yang paha dibawa dia temukan berada di dalam ruangan tersebut. Hal itu membuat amarahnya menyulut. Entah apa yang sudah terjadi pada Pak Hadi hingga membuat anak itu kembali lagi ke tempat itu. Aku tahu ini ulah siapa. Golok yang dia genggam kembali menyayat kulit Toro semakin dalam. Amarah yang membara dalam hatinya membuat dia tidak segan menghabisi Toro malam itu juga. Aku akan kembali menghabisimu dan membuang mayatmu nanti. Biar ku pastikan dulu keadaan Pak Hadi. Arya keluar dari gubuk tersebut membawa dua nyawa manusia yang hampir menjadi tumbal saat itu. Ia segera membawa Santo dan juga Dana ke tempat kediaman Santo untuk bersembunyi di sana.
Sementara itu Panji dan Reksa sedang berjaga sembari menunggu kembalinya Arya. Ia yang masih berdiri di sudut ruangan hanya bisa pasrah sembari berdoa kepada Sang Pencipta. Gimana, Pan? Ada yang terjadi dengan Pak Hadi? Kritis, Ar. Pak Hadi ada di rumah sakit sekarang. Bajingan. Kalau sampai benar apa yang dilakukan monyet itu, dia bakal aku habisi juga sekarang. Tunggu di sini, Panji. Biar aku habisi dia malam ini. Ar, tunggu. Nanti saja. Sekarang kita harus segera bertemu kakek dan yang lainnya. Arya hanya mengangguk lalu berjalan mengikuti Panji. Langkahnya penuh hati-hati, tak ingin kedatangannya diketahui oleh Jiwo. Suara gamelan dan suara dialog wayang sudah terdengar pertanda bahwa pagelaran itu belum selesai. Hati-hati, Ar. Itu kakek dan yang lainnya bersembunyi di dekat pohon mangga. Panji menunjuk ke arah pepohonan mangga yang terletak tak jauh dari mereka. Tanpa mereka sadari, dari balik panggung pagelaran seorang lelaki tua berpakaian serba hitam sedang memperhatikan langkah keduanya. Lelaki itu lalu berjalan mengikuti kemana mereka pergi. Mau kemana, Mas? Lelaki tua itu tiba-tiba menepuk pundak mereka. Keduanya tak langsung menjawab pertanyaan lelaki tua tersebut, malah hanya terdiam sembari memperhatikan penampilan lelaki itu. Pakaian serba hitam, jenggot putih panjang dan bau semerbak kemenyan dari lelaki tua tersebut sontak membuat mereka curiga. Mau keluar, Pak? Sudah bosan nonton wayang? Lelaki itu menatap tajam pada keduanya. Terlebih kedatangan mereka tidak melewati pintu depan melainkan dari arah belakang, yang membuat lelaki tua tersebut semakin curiga. Ya sudah, hati-hati ya, Mas. Lelaki tersebut melempar senyum menakutkan ke arah Panji dan Arya. Tanpa mereka sadari, sosok lelaki tua tersebut adalah Kisuro, seorang dalang keji sesungguhnya. Panji dan Arya langsung berjalan dengan cepat meninggalkan lelaki tua itu. Seketika bulu kuduk mereka bangkit setelah lelaki tersebut menatap tajam dengan senyuman mengerikan seolah memberikan pertanda buruk kepada keduanya. Aneh. Udahlah, jangan dipikirin. Mungkin cuma warga biasa. Panji menepis pikiran buruk Arya, walau sebenarnya perasaan Panji juga merasakan firasat buruk setelah bertemu dengan lelaki tua itu. Insya Allah tidak akan terjadi hal buruk selama masih ada Reksa di sini. Dari kejauhan Pak Dedodo sudah melambaikan tangannya berulang kali kepada mereka agar segera mendekat ke arahnya. Menyadari hal itu, keduanya bergegas mempercepat langkahnya menemui Pak Dedodo dan lainnya. Gawat. Gawat kenapa? Pak Hadi, Pak Hadi di rumah sakit sekarang. Mengetahui hal itu sontak membuat mereka semua terkejut karena tidak menyangka kejadian tak terduga menimpa Pak Hadi. Sedangkan Kisangki terlihat sedang memikirkan jawaban Arya sembari membakar rokok tembakau yang sudah ia keluarkan dari saku celananya. Lalu anak itu bagaimana? Ada. Sudah aku amankan, Kinan. Panjang ceritanya. Nanti akan aku ceritakan. Kalian urus saja yang di sini, biar kakek dan Pak De yang menyusul Pak Hadi ke rumah sakit. Baru saja mereka menginjakkan kaki ke desa tersebut, tetapi perlahan kabar buruk tentang desa mulai terbukti. Benar kata kakek Ar. Biar apa saja yang ke sana, kalian urus yang di sini. Ingat pesan Abah. Bawa ini, Ar. Ini akan membantu kamu. Terlebih jiwa yang kerasukan. Baik, Pak. Abah dan kakek ke sana naik apa? Biar Abah telepon Tejo, tidak perlu memikirkan bagaimana Abah dan kakek, insya Allah aman. Kisangki dan Pak Dedodo segera bergegas meninggalkan Panji dan yang lainnya. Sementara itu sedari tadi pandangan Panji tidak bisa lepas dari seluruh penonton yang memenuhi lapangan tersebut. Perilaku tak biasa dari penonton membuatnya sangat kebingungan. Kenapa semuanya diam?
mereka terkena pelet. Apa maksudnya? Pelet suara itu yang digunakan beberapa dalang untuk memikat penonton. Tapi biasanya tidak semudah itu. Pasti dalang itu punya sesuatu yang lebih kuat. Sukma melirik ke arah Kinanti yang sedari tadi menggenggam tangannya. Kinanti yang menyadari arti dari tatapan Sukma langsung menggelengkan kepala, tanda ia tidak mengerti apapun yang telah dilakukan oleh bapaknya sendiri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang itu. Yang saya tahu hanya Bapak selalu mencari tumbal anak-anak. Wah, sudah. Aku yakin Kinanti nggak tahu. Biar lebih jelas kita buktikan langsung saja. Tapi yang pertama harus aku lakukan. Arya tak melanjutkan ucapannya sembari melirik ke arah Panji yang sedari tadi memperhatikannya bak memberikan pesan untuk tidak memberitahu kepada Kinanti apa yang akan ia lakukan kepada Toro. Lupakan saja. Kita harus segera bergerak. Mereka semua bergegas mengikuti Arya menuju bangku penonton. Berbagai tanda tanya muncul dalam benak Panji yang membuatnya sedari tadi hanya terdiam sambil memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kamu pasti kaget kalau aku ajak ke rumah orang yang aku temui tadi. Memangnya siapa yang kamu temui? Sudah, nanti saja. Urus dulu yang di sini. Mereka semua lalu duduk di bangku penonton yang berjarak cukup jauh dari panggung pagelaran. Tidak ada satupun kalimat yang mereka ucapkan. Semuanya sontak terdiam kebingungan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun mereka tidak menghiraukan hal itu sambil menunggu pagelaran wayang itu selesai. Sudah pukul 11. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai dia selesai. Tidak ada perbincangan lagi setelahnya. Mereka semua fokus dengan pikiran masing-masing. Namun ada satu hal yang membuat Arya sedikit ragu untuk melakukan niatnya manakala melihat Kinanti yang sedari tadi tidak tenang. Terlihat dari gerak-geriknya. Dia masih kenapa? Arya mencubit lengan Kinanti yang ada di sampingnya. Cubitan Arya membuyarkan lamunan Kinanti karena terkejut. Nggak apa-apa kok. Jujur saja, kalau kamu gak mau bapakmu habis di tangan kami kan? Kinanti sangat terkejut dengan ucapan Arya. Pikiran buruk yang sedari tadi berkecamuk rupanya mudah ditebak oleh Arya. Dengan segala rasa cemas yang ada, dia membantah ucapan Arya. Enggak, bapak saya emang salah, tapi apa enggak ada cara lain? Apa maumu? Apa kamu gak sadar sudah berapa banyak nyawa yang bapakmu renggut? Kamu sendiri yang gak pengen bapakmu itu melanjutkan persekutuannya kan? Arya dengan segala emosi yang ada, dia membentak Kinanti dengan tegas. Arya, jaga ucapan kamu. Kalau memang kamu gak mau dibantu, lebih baik pergi saja. Perdebatan keduanya membuat suasana semakin panas. Terlebih sifat Arya yang keras kepala membuat situasi semakin runyam. Sementara itu Kinanti mulai beranjak lalu pergi meninggalkan mereka. Kurang ajar kamu. Gimana kalau terjadi sesuatu dengan Kinan? Nih lihat, siapa yang tidak mau dibantu? Daripada membuang waktu, lebih baik gak usah. Arya menjawab sembari beranjak dari tempat dia berdiri. Dia memutuskan untuk berjalan meninggalkan Panji dan juga Sukma. Sedangkan Panji dan Sukma seketika dibuat bingung oleh keduanya. Niat mereka yang tadinya bersatu malah terpecah belah karena emosi sepihak. Tanpa berpikir panjang, Panji menyusul langkah Arya yang sudah semakin jauh darinya. Sedangkan Sukma juga pergi mencari kemana Kinan pergi. Mereka semua berpencar menyusul Kinan dan juga Arya tanpa mereka sadari. Situasi buruk itu adalah siasat dari Kisuro yang sudah memperhatikan gerak-gerik mereka sedari tadi. Benar-benar si Arya itu keras kepala. Panji meracau sepanjang jalan sambil berlari menyusul langkah Arya. Arya yang menyadari keberadaan Panji tak menghiraukannya. Amarah yang masih membara dalam hatinya membawa niat buruknya untuk segera menghabisi Toro yang sudah ia sekap dalam gubuk. Tunggu!
Coba pikirkan apa akibat dari perbuatanmu. Aku hanya ingin menyelesaikan tugas Tuhan. Pergilah kejar Kinanti saja sama Sukma. Aku ingin menghabisi monyet di kandang. Aku ikut denganmu. Kinanti sudah dicari Sukma. Kini Panji memilih untuk mengikuti Arya agar tidak gegabah. Sementara itu Sukma masih berjalan menyusuri jalan desa yang sangat sepi. Bahkan tidak ada warga yang berlalu lalang malam itu. Padahal pagelaran wayang sebentar lagi akan selesai. Seharusnya sudah ada beberapa warga yang beranjak dari pagelaran itu. Sepanjang jalan Sukma dibuat keheranan. Terlebih Sukma tidak kunjung menemukan kemana Kinanti pergi. Padahal selang beberapa saat setelah Kinanti pergi, Sukma pun ikut mengejar langkahnya. Aneh, kemana perginya? Seketika terpikirkan oleh Sukma untuk mencari Kinanti ke rumahnya yang berada tak jauh dari jalan desa yang dia lalui. Langkah Kinanti mulai masuk ke ujung desa yang tidak pernah ia lewati. Setelah beberapa langkah ia berjalan, dari kejauhan terlihat sebuah bangunan rumah dengan halaman luas dan juga pendopo yang menghadap ke arah wetan, mengarah ke alas mayit. Karena penasaran, Kinanti berlari mendekat memastikan sebuah bangunan megah yang ia lihat benar adanya. Saat langkahnya tiba tepat pada halaman pendopo, ia dibuat kagum manakala ia melihat kelir dan juga beberapa wayang tertata rapi di dalamnya. Hal itu membawa daya tarik kepada Kinanti, padahal seringkali ia melihat hal itu saat bapaknya bermain. Namun kali ini benda tersebut membawa aura yang berbeda sehingga membuat Kinanti tertarik. Kinanti berjalan perlahan menaiki tangga pendopo yang megah, membuat hatinya bertanya-tanya akan bangunan tersebut. Semakin dekat langkahnya, semakin megah pula sesuatu yang ada di dalamnya. Wah, tempat apa ya ini? Kok aku tidak pernah lihat? Kinanti memperhatikan beberapa perabotan antik nan mewah yang terpajang di dalam pendopo tersebut. Namun tanpa ia sadari, kemegahan bangunan yang ia lihat adalah sarang dari Nyi Gede alas mayit yang berhasil menjebaknya masuk ke dalam permainan yang dibuatnya. Bak seorang dalang yang memainkan wayang. Nasib Kinanti di tangan seorang dalang yang sedang memainkannya, yang tak lain adalah Ki Suro dan Nyi Gede alas mayit. Senang, Tanduk. Ucapan seorang wanita berparas cantik membuyarkan lamunan Kinanti. Kinanti yang mendengar suara tersebut sontak membalikkan badan ke arah suara itu berasal. Ia dibuat terkagum-kagum karena melihat kecantikan wanita yang ada di hadapannya. Seorang wanita berkebaya kuning dengan sanggulnya yang rapi dan juga parasnya yang manis mampu membuat Kinanti terpikat. Ngapunten, saya lancang ya. Wanita tersebut hanya menatap Kinanti dengan senyuman halus. Tidak usah begitu, ayo ikut aku aja. Aku ceritakan tentang tempat ini. Wanita itu mengajak Kinanti pergi dari tempat tersebut. Bak sebuah madu. Ucapannya sangat manis sehingga mampu membuat Kinanti menuruti ucapannya. Kinanti dibawa oleh wanita itu menuju sebuah rumah joglo kayu yang tidak lagi kokoh. Namun dalam penglihatan Kinanti, rumah tersebut adalah rumah megah yang pertama kali ia jumpai di desa ini. Karena penasaran, Kinanti pun menuruti ajakan wanita itu. Langkahnya mulai masuk ke dalam rumah yang ternyata adalah rumah Ki Suro. Sementara itu, Ki Suro sudah berjaga di depan rumahnya selagi Nyi Gede alas mayit melancarkan niatnya. Ini di mana? Panji mulai kebingungan manakala Arya membawanya masuk ke dalam hutan belantara. Bahkan tidak ada tanda hutan itu terjamah oleh manusia. Hanya ilalang tinggi dan tumbuhan berduri saja yang Panji lihat dari tadi. Hal itu membuatnya sedikit ragu dengan ucapan Arya saat dia mengatakan bahwa dia menyelamatkan 2 nyawa manusia dalam hutan itu. Sudah lihat saja, Pan. Buka mata batinmu, lihatlah tempat ini. Sebenarnya adalah kawasan pemukiman gaib. Panji hanya mengangguk menuruti ucapan Arya. Dia mulai duduk bersila sembari memejamkan mata. Sebuah mantra mulai terucap dari bibirnya. Betapa terkejutnya Panji saat membuka matanya. Apa yang diucapkan Arya ternyata benar adanya.
Sebuah pemukiman dengan rumah joglo lawas berdiri di hadapannya membuatnya keheranan. Namun ada satu rumah yang menarik perhatiannya. Rumah itu bahkan tidak tampak seperti kediaman seseorang, malah terlihat seperti gubuk yang lusuh. Itu. Iya, Pan. Itu di sana aku sembunyikan anak buah dalang itu. Arya lalu menarik tangan Panji untuk mengikutinya menuju gubuk tersebut. Hingga langkah keduanya telah sampai tepat di depan gubuk tersebut, Panji yang sedari tadi keheranan langsung melihat ke sekitar gubuk itu. Matanya tak bisa berhenti memastikan sekitar gubuk yang ada di hadapannya. Malah bengong. Udah kebuka, ayo. Pegang ini. Biar aku nyalakan dulu. Arya mengeluarkan lampu templok pada Panji. Dia mulai merogoh sekut celananya lalu mengambil korek kayu untuk menghidupkan lampu templok itu. Lampu templok yang sudah menyala perlahan menerangi setiap sudut ruangan gubuk itu. Tapi yang membuat Panji sangat terkejut ketika melihat seorang lelaki berbadan gagah diikat dengan rantai pada sebuah cagak ruangan itu. Bahkan lelaki itu sudah tak berdaya. Beberapa luka panjang terlihat di sekujur tubuhnya. Bekas dari darah dan luka yang ada tampak mengering. Lelaki itu hanya pasrah merasakan sakit sekaligus gatal luar biasa karena luka yang ada di tubuhnya dikerubungi oleh lalat. Hei, bangun. Hentikan. Siapa namamu? Aku Toro. Berikan botol itu, Panji mulai duduk bersila. Bibirnya mulai bergerak membacakan satu amalan. Dalam hatinya dia meminta kepada Sang Pencipta agar memberikannya petunjuk dengan apa yang akan Arya lakukan kepada Toro. Perlahan Panji mendengar desir angin melewati gendang telinganya. Sambil berusaha fokus, Panji memanggil nama seorang penitisnya, yang tak lain adalah Prabu Sangkalangit. Mung Gusti sing bisa nolongi Panji. Orang itu aslinya baik. Jangan membuat tindakan yang sia-sia. Nggih Prabu, saya paham. Kalau ini memang jalannya, insya Allah Tuhan memudahkan. Setelah mengerti dengan maksud Prabu Sangkalangit, dia segera beranjak memberikan botol berisi minuman itu pada Arya. Minumkan cepat. Arya yang sudah mengerti dengan maksud Panji segera menjalankan perintahnya. Perlahan dia meminumkan air tersebut kepada Toro. Tanpa dia sadari, ternyata air yang diberikan oleh Pak Dedodo bereaksi kepada Toro. Setelah Toro meminum air tersebut, Toro pun muntah. Cairan hitam kental keluar dari mulut Toro. Bau busuk menyengat tercium berasal dari cairan hitam yang keluar dari mulutnya. Dia dirasuki. Ia sudah lama sekali dijadikan antek-antek dalang itu. Lalu apa ini? Artinya aku gak boleh menghabisi dia, Pan? Tidak perlu. Tidak ada gunanya. Biar aku buat dia lupa saja. Lagi pula aku gak yakin kalau dia lepas bakal jadi manusia normal seperti semula. Setelah selesai urusan mereka di sana, Panji segera menghilangkan ingatan Toro dengan ilmu kanuragan yang dia miliki. Dengan segala pesan dari Prabu Sangkalangit yang sudah ia ingat betul, membuatnya selalu berhati-hati dalam bertindak. Dengan ilmu kanuragan yang dia miliki mampu membuat Toro langsung tak sadarkan diri. Saat itu juga Arya membawa Toro menuju rumah kediamannya. Namun ada satu urusan yang belum keduanya selesaikan. Tugas untuk membantu Santo dan Dana segera dia lakukan. Keduanya bergegas menuju kediaman Santo untuk menepati janjinya kepada Santo. Sementara itu sedari tadi Sukma hanya berjalan mencari Kinanti, tapi tak kunjung berjumpa. Bahkan rumah Kinanti sudah dia datangi, namun tak ada petunjuk apapun yang dia dapat. Dengan segala kebingungannya, Sukma memutuskan untuk berhenti di satu pohon besar yang terletak cukup jauh dari pemukiman warga. Di sana dia membuka portal dimensi untuk menemukan Panji dan juga Arya. Senandung wanita berparas cantik yang kini berubah menjadi sosok wewe gombel yang menyeramkan. Seorang anak lelaki dan wanita tertidur pulas dalam dekapannya.
anak lelaki tersebut adalah Dana. Duh, ningkini wayo, ucap wewe gombel tersebut sambil mengelus rambut panjang dan indah milik Kinanti. Keprak sudah dibunyikan berulang kali menggunakan jempolok sambil memainkan gunungan memutar lalu ditancapkan pada sebuah batang pisang. Suara gamelan tak lagi terdengar. Dialog wayang pun telah usai. Pagelaran wayang malam itu selesai dengan segala amarah yang membara dalam hatinya. Setelah pagelaran selesai, mantra pemikat jiwa sudah tidak berfungsi. Hal itu membuat semua orang yang ada di lapangan tersebut langsung tersadar. Beberapa penonton sudah terlihat beranjak meninggalkan tempat itu. Jiwa dengan rasa kesal segera beranjak meninggalkan panggung pagelaran sambil meracau mencari Toro karena persembahan malam itu gagal. Kemana anak itu? Diberi tugas tidak becus. Sambil menggerutu, ia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan Toro, tapi batang hidungnya pun tidak terlihat di sekitar panggung pagelaran. Namun ia dikejutkan oleh suara yang memanggilnya. Sontak ia memalingkan wajah ke belakang mencari sumber suara itu berasal. Betapa terkejutnya ia saat melihat Kisuro sudah berdiri di belakangnya sambil melempar senyum menakutkan kepadanya. Aki, maaf Ki. Jadi apa ora le? Aki, persembahan itu gagal Ki. Aku wis ngerti le. Aki tahu siapa yang menggagalkan persembahanmu. Wah, siapa Ki? Sudah, ada pokoknya ikut aku dulu. Keduanya berjalan beriringan, tak ada perbincangan apapun selama itu. Sepanjang jalan jiwa hanya menunduk memikirkan siapa yang berani menggagalkan ritualnya. Sedangkan sedari tadi Toro tak terlihat di sekitar panggung pagelaran. Setelah sekian lama mereka terdiam, jiwa yang dibuat kebingungan memberanikan diri bertanya kepada Kisuro. Ki, Toro di mana? Kenapa saya tidak melihat Toro sejak tadi? Ya ini yang saya akan bicarakan denganmu. Sudah masuk saja dulu. Pintu terbuka mengeluarkan suara derit kayu yang amat keras, mengingatkan jiwa pada pertemuan pertamanya dengan Kisuro. Suasana rumah yang masih sama seperti saat masuk pertama kali. Sambil berjalan ia menghidupkan lampu templok yang menempel di seluruh dinding kayu rumah itu. Bau kemenyan. Ia bergumam sambil terus berjalan hendak menghidupkan lampu templok terakhir. Setelah lampu terakhir dinyalakan memperlihatkan seisi ruangan yang usang. Namun yang membuatnya terkejut manakala ia melihat seorang wanita sedang duduk di kursi kayu membelakanginya. Karena merasa ia mengenali wanita itu, ia berjalan menghampirinya. Kinanti. Setelah memastikan wanita tersebut rupanya adalah Kinanti, dengan tatapan kosong Kinanti menoleh ke arah jiwa sambil tersenyum datar kepadanya. Ia semakin tak mengerti dengan apa yang telah terjadi hingga Kinanti berada di rumah Kisuro. Sudah duduk saja. Ki, kenapa Kinanti ada di sini? Nyai yang bawa anak itu kemari. Tapi mengapa Ki? Sudah duduk dulu. Jiwa hanya bisa menuruti perintah Kisuro karena tidak ingin Kinanti celaka di tangannya. Sambil duduk ia terus memandang ke arah Kinanti. Entah apa yang telah Kisuro lakukan pada Kinanti. Sing gagal no urusanmu. Itu bukan orang biasa, Ci. Ingat itu. Orang itu adalah titisan Prabu Sangkolangit. Maaf, saya tidak tahu siapa itu Prabu Sangkolangit. Bisa dibilang dia adalah musuhnya, Ci. Kesaktiannya amat ditakuti oleh seluruh kaum bawah termasuk Nyai. Prabu Sangkolangit itu pernah jadi raja sebelum kerajaannya direbut oleh sesepuh Nyai, yaitu Prabu Gandruna. Saya masih tidak paham, Ki.
Prabu Songolangit itu musuh bebuyutan Prabu Gandruna, Ji. Karena segala kesaktiannya, apapun yang dia lakukan selalu berhasil. Beberapa belatung yang menggerogoti tubuhnya berjatuhan di kepala Kinanti, membuatnya hanya menunduk tidak berani untuk menatap wewe gombel itu. Nyai, maaf Nyai, tapi kenapa harus Kinanti? Kamu tidak ingat? Perjanjian tetap perjanjian. Kalau kamu tidak bisa memberi aku tumbal, maka anakmu yang jadi tumbalku. Suara tawa sosok itu sangat keras menusuk telinga Jiwo sampai gendang telinganya terasa nyeri mendengar tawa itu. Jiwo pun langsung meringkuk sambil menutup telinganya. Sementara itu Kisuro kembali berjalan mendekat ke Jiwo sembari membawa mangkuk berisi kemenyan yang masih terbakar. Asap dari kemenyan itu ia sapu ke wajah Jiwo dan juga Kinanti. Jiwo yang saat itu tahu apa yang akan dilakukan Kisuro sontak beranjak dari duduknya. Dengan sikap ia bergerak menampar tangan Kisuro yang sedari tadi memegang mangkuk berisi kemenyan. Kisuro hanya terdiam melongo melihat kelakuan Jiwo. Hal itu membuat Kisuro sangat marah sambil berjalan mendekat ke arahnya. Otot-otot tangannya mulai terlihat dengan sigap Kisuro mencekik leher Jiwo sekuat tenaga. Jiwo mulai kewalahan, bahkan nafasnya mulai terasa berat. Tapi dengan sisa tenaganya ia mencoba melawan Kisuro walau kekuatannya tidak sebanding dengannya. Satu pukulan mendarat tepat ke perut Kisuro membuatnya sedikit goyah. Pukulan itu mampu membuat Kisuro langsung melepaskan genggaman tangannya dari leher Jiwo. Nah, aku tidak mau lagi diperbudak. Jiwo dengan sekuat tenaga berlari ke arah Kinanti untuk mengajak Kinanti pergi dari tempat itu. Namun sayang sekali, dengan mudahnya Jiwo dihempaskan oleh Nyi Gede alas mayit hingga tubuhnya menghantam lemari kaca yang besar dan kuat. Ingat siapa lawanmu, Jiwo? Dengan mudahnya sosok itu mengendalikan tubuh Jiwo sesuai dengan gerakan tangannya. Tubuh Jiwo terhempas kembali hingga menabrak dinding rumah tersebut. Ia mulai terlihat kewalahan, tak berdaya melawan keduanya, sedangkan Kisuro hanya tertawa melihat Jiwo kesakitan. Suro, sekarang. Mendengar perintah sosok itu, Kisuro hanya mengangguk lalu berjalan mendekat ke arah Jiwo yang sudah lemas tak berdaya. Bahkan tidak ada tenaga untuk bergerak melawan Kisuro. Sudah diam, lebih baik kamu tidur saja. Kisuro mengusapkan kemenyan hitam yang ada di tangannya pada Jiwo. Kemenyan itu bereaksi membuat Jiwo langsung tak sadar diri. Iya benar itu Kinanti. Buat apa dia di sini? Bukannya seharusnya dia bersama Sukma. Terus sekarang di mana Sukma? Seketika suasana menjadi hening. Keduanya hanya fokus melihat gerak-gerik Kinanti yang sedang mengintip di balik jendela rumah Santo. Kedatangan Kinanti yang tak terduga itu membuat keduanya curiga. Di samping Panji, kini Arya tengah bersiap karena merasa hal janggal ketika melihat gerak-gerik Kinanti. Satu-satunya cara agar dia bisa mengetahui hal janggal itu hanya dengan mata merahnya saja. Genderawa. Tanpa Panji sadari, sedari tadi Arya sudah terduduk bersila di sampingnya, membuat Panji sedikit terkejut lalu menggelengkan kepalanya berkali-kali melihat Arya yang sudah merubah dirinya menjadi sosok genderuwo yang menyeramkan. Kenapa, Ar? Lihat apa? Sosok itu. Panji hanya menatap sambil kebingungan ke arah Arya. Jantungnya mulai berdegup kencang karena firasat buruk yang tiba-tiba datang. Entah sosok apa yang Arya lihat sampai membuatnya begitu fokus memperhatikan Kinanti yang masih berdiri di depan rumah Santo. Panji, apa kamu bisa panggil Prabu Songgolangit? Ar, mustahil untuk memanggil Prabu kemari. Kita berbeda dimensi, arahnya Sukma yang bisa membantu kita membuka portal dimensi. Sialan. Itu bukan Kinanti, Pan. Itu sosok wewe gombel yang bersekutu dengan dalang itu. Jawaban Arya membuat Panji sangat terkejut, membuat dia semakin kebingungan mencari jalan keluar. Namun yang lebih membuatnya khawatir karena Sukma tidak kunjung menemui Panji. Rasa takut dengan khawatir jadi satu karena tidak ingin hal buruk terjadi dengan Sukma. Dengan mencoba tenang, kini Panji duduk bersila sambil memejamkan mata.
Bibirnya sudah bergerak membaca satu amalan. Dari kejauhan, Arya melihat Kinanti berhasil membuka gembok pintu rumah Santo dengan mudahnya. Hal itu sangat mengejutkannya sambil mengucek mata memastikan apa yang dia lihat bukanlah hayalan semata. Tapi tak salah lagi, pintu rumah Santo benar-benar terbuka. Saat itu juga Arya dibuat bingung antara harus menyelamatkan Santo atau tetap menjaga Panji dari mara bahaya. Tak ada pilihan lagi bagi Arya untuk melakukan ilmu terlarang yang dia miliki. Tidak ingin semuanya terlanjur sia-sia. Dengan sigap dia kembali duduk bersila sambil memutar tangan di depan dadanya. Seketika angin berhembus kencang, udara dingin pun mulai terasa menerpa tubuh mereka. Keduanya saling fokus membaca mantra. Maaf ibu, aku melanggar janjiku. Segoro kete gunung rinelan alas mayit. Dedemit sedulur papat ngumpul sekabehane. Ing dawuhipun saka kula raja ing sekabehane penjuru amerta. Mantra terucap dari mulut Arya. Janji kepada ibunya dia langgar. Sumpah hidupnya untuk menjaga Panji lebih penting daripada konsekuensi yang akan dia terima akibat dari melanggar janjinya. Suara langkah kaki yang begitu keras menderu seperti langkah barisan prajurit yang sedang menuruni bukit dari arah barat. Suara itu berasal. Semakin dekat suara itu semakin kuat sehingga menggetarkan tanah yang mereka pijak. Arya, bangun! Panji menepuk pundak Arya. Arya segera membuka matanya setelah mendengar suara Panji perlahan sambil beranjak dari duduknya. Di hadapan mereka kini berdiri puluhan demit yang Arya panggil dari segala penjuru tempat yang dia kuasai. Mereka yang menyaksikan hal itu langsung terbelalak. Keduanya terkejut, terlebih Panji yang mengetahui seberapa kuat energi astral reksa bisa dipatahkan begitu saja. Setelah pelindung itu hilang, Kinanti segera berlari terbirit-birit sembari menggendong Dana yang masih tertidur pulas dalam dekapannya. Langkahnya semakin menjauh hingga tak terlihat dari hadapan mereka. Entah kemana Kinanti akan membawa Dana pergi. Raksa, bagaimana mungkin? Siapa dia? Kenapa dia sekuat itu? Maaf Prabu, tapi sosok yang merasuk dalam tubuh wanita itu bukan sosok biasa Prabu, melainkan sosok dari alam bawah yang tak kalah kuat dengan Prabu Gandruna. Raksa merasa bersalah tak berhasil menjalankan perintahnya. Kita bicarakan nanti, aku harus bertemu Santo dulu. Mereka terbelalak saat melihat seluruh ruangan rumah Santo jauh dari yang mereka bayangkan. Keadaan rumah sudah kacau. Beberapa perabot dan guci antik yang cantik pecah berserakan. Bahkan wayang dan figura foto yang Santo pajang di rumahnya pun berjatuhan di atas lantai. Bon, tadinya nggak seperti ini kok. Berarti benar, sosok itu sudah berbuat sesuatu. Sudah, cepat cari Santo. Tunggu, pintu ini. Dobrak saja, Ar. Dengan sigap Arya menabrakkan tubuh kekarnya itu kepada pintu kayu yang masih kokoh terkunci. Berkali-kali Arya mencoba mendobrak pintu, tapi pintu itu bahkan tidak bergetar sedikit pun. Sulit sekali. Panji yang sudah berdiri di hadapan Arya segera memejamkan matanya. Sembari mengatur nafasnya, dia mencoba mengumpulkan energi yang dimilikinya. Sembari membuka mata lalu menjulurkan tangannya ke depan. Dengan menghela nafas panjang lalu mendorongkan tangannya ke depan hingga mengenai permukaan pintu kayu itu. Ajian lembu sekilan. Pandangannya tak henti melihat ke seluruh penjuru tempat tersebut, sambil kembali melangkah mendekat ke arah kelir itu berdiri. Di sisi lain, Sukma langsung menggenggam erat cincin akik sambil memejamkan mata dan bibirnya mulai bergerak. Semakin kuat dia menggenggam, semakin terasa panas yang keluar dari cincin tersebut. Kabeh keseken sing ana musnah. Batu akik hijau tersebut seketika pecah hingga tidak lagi mengeluarkan cahayanya yang indah. Aku harus segera menemukan Panji dan Arya. Pasti dalam bahaya mereka. Desir angin terdengar semakin kencang, membawa udara dingin menyapu kulit tengkuk Panji sehingga membuatnya merasa kedinginan. Sesekali dia merasa tidak bisa menahan dinginnya udara malam, tapi udara dingin itu tidak bisa menggoyangkan niatnya. Panji, Santo, sadar! Dari kejauhan terdengar suara teriakan Arya yang memanggil nama Panji. Sontak membuatnya membuka mata lalu memalingkan wajahnya ke Arya. Ya,
masuk, Ar. Panji beranjak dari semedinya lalu melangkah masuk ke dalam rumah Santo. Keadaannya sudah lebih membaik. Aku sedang mencari baju tebal untuknya. Kasihan, udara malam ini semakin dingin. Arya terlihat sibuk mencari baju tebal di dalam tumpukan kain di lemari. Melihat hal itu, Panji langsung melepaskan jaket tebal yang ia gunakan untuk menutup tubuhnya. Santo yang sudah tersadar dibantu Arya untuk duduk di atas ranjang. Matanya tak henti memandang ke arah Panji. Terima kasih banyak. Jangan begitu, Kang. Saya di sini hanya mencoba membantu. Panji menenangkan Santo sambil tersenyum ke arah Santo, berharap keadaannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Terlebih sudah lebih dari 5 tahun dia dikurung oleh jiwa di dalam gubuk yang jauh di dalam hutan. Bahkan hutan itu tak terjamah oleh manusia. Kang, saya Panji, temannya Arya. Bukan teman. Dia tuan saya, Dengkang. Memang begitu orangnya, suka merendah. Niat kalian datang ke desa ini untuk apa? Kami harus menyelesaikan sesuatu di desa ini, Kang. Makanya kami butuh Akang. Sangat butuh, Kang. Apa saya boleh tanya ke Akang? Kalau itu untuk membalas kebaikan kalian, kenapa tidak? Terima kasih sekali lagi, Kang. Kami yang harusnya berterima kasih, Kang. Assalamualaikum. Sekarang tugas mereka untuk mencari keberadaan Kinanti dan juga Jiwo. Bon, firasatku dia mengarah ke hutan. Baik, Ar. Coba pimpin jalan. Suro, buka pintunya cepat. Lama sekali. Teriak sosok Nyi Gede alas mayit yang sedari tadi sudah merasuk ke dalam tubuh Kinanti. Pintu kayu gubuk itu ditendang kuat oleh sosok itu sambil menggendong Dana yang ada di pangkuannya. Maaf, Nyai, saya sudah terlalu lama. Sudah, tidak penting. Cepat lakukan ritual itu agar kita bisa menyelesaikan jiwa dan membuang tubuh anak ini. Beberapa sesajen dan juga kemenyan hitam sudah tertata rapi di atas nampan. Segeralah mereka mengambil korek kayu lalu membakar kemenyan hitam tersebut. Sementara itu Kinanti memindahkan Dana di atas ranjang lalu mengusap seluruh tubuh Dana dengan kemenyan hitam dan juga air kembang 7 rupa yang sudah Kisuro persiapkan. Kamu tahu kan balasannya akan aku bayar dari sini. Baik, Nyai, saya sangat mengerti. Apa saya akan tetap panjang umur jika Jiwo jadi tumbal pengganti saya? Iya, sudah pasti. Sudah, mulai. Mendengar perintah sosok itu membuat Kisuro melangsungkan niatnya sambil membawa kemenyan yang sudah dia bakar lalu berjalan memutari tubuh Jiwo dan juga Dana yang sudah terbaring di atas ranjang. Satu persatu Kisuro mengusapkan kemenyan hitam tersebut kepada 2 persembahannya malam ini. Kisuro segera duduk bersila dengan mata yang sudah terpejam. Kemenyan hitam yang masih terbakar itu diambilnya. Lalu perlahan dia memakan kemenyan itu satu persatu. Terus, Nasuro, terus, no. Sosok wewe gombel itu kegirangan melihat persembahannya malam itu tak menjadi sia-sia. Sementara itu di balik pintu gubuk tersebut sudah berdiri seorang wanita berparas cantik. Dengan kulit kuning langsat yang tampak bersinar karena cahaya rembulan, di lengannya terdapat gelang ukiran emas yang menghiasinya. Wanita itu tak lain adalah Sukma. Bejat. Kalau aku yang maju duluan pasti kalah. Tapi di mana Panji dan Arya? Hei, itu Sukma. Alhamdulillah dia selamat. Ayo cepat, Ar. Baik, Pan. Arya mulai berjalan lalu melompat dari satu pohon ke pohon lainnya lalu berdiam di atas batang pohon randu yang berukuran sangat besar. Sementara itu Panji dan Sukma mulai fokus mendengarkan seksama percakapan mereka yang ada di balik dinding kayu gubuk itu. Mangkuk kaca terjatuh dari meja itu sontak membuat sosok yang ada di dalam tubuh Kinanti itu terkejut. Begitu juga Kisuro yang perlahan membuka matanya dan tidak melanjutkan mantra yang dia ucapkan.
Kenapa, Nyai? Gawat, ada yang ingin menggagalkan rencana ini. Siapa, Nyai? Titisan Prabu Sangkalangit. Dia ada di sini. Mendengar hal itu membuat Ki Suro terbelalak, jantungnya mulai berdegup kencang karena mengetahui titisan dari Prabu Sangkalangit telah hadir di sekitarnya. Sambil terus mengingat apa yang akan terjadi padanya jika sampai bertemu dengan titisan Prabu Sangkalangit. Ki Suro beranjak hendak mengambil sesuatu yang berada di balik tubuh Jiwo. Ini, Nyai, pusaka ini bisa lebih kuat energinya kalau ritual ini berhasil. Selesaikan saja ritual itu sekarang, lalu bunuh keduanya. Aku pun sudah sesak berada di tubuh wanita ini. Sosok Wewe Gombel itu hanya tertawa menanti beberapa nyawa yang akan mati malam ini untuknya. Tinggal sedikit lagi. Tubuh keduanya yang sudah pucat itu terus dipercikan garam oleh Ki Suro. Hingga kini tubuh keduanya bergetar hebat di dipan kayu yang sangat keras. Getaran tubuh itu membuat dipan kayu itu mengeluarkan bunyi berderit berkali-kali. Semakin kuat tubuh mereka bergetar seperti sedang diambang kematian. Sementara itu sosok Wewe Gombel yang ada di tubuh Kinanti tak henti-hentinya tertawa melihat sebuah pesta persembahan yang ada di hadapannya, sambil terus mengelus rambut indah Kinanti yang mulai kusut. 1, 2, dan tubuh wanita ini jadi 3. Wewe Gombel itu terus tertawa girang. Sementara itu Panji dan Sukma yang dari tadi berdiri di balik gubuk tersebut hanya berdiri mematung, sambil memikirkan cara untuk menyelamatkan Kinanti dan juga Dana. Apa yang harus kita lakukan, Pan? Kalau ritual itu selesai, nyawa Kinan juga nggak akan selamat. Di saat itu juga Panji dibuat bingung oleh pikirannya sendiri, sambil berusaha menenangkan hatinya lalu memegang tangan Sukma. Aku tahu, bakar tempat ini. Tapi kalau ini dibakar sudah pasti keduanya nggak akan selamat. Aku bisa menyelamatkan keduanya, percaya aku ya. Apa boleh buat, lakukan saja, Pan. Panggil Arya kemari. Sukma menyetujui rencana Panji. Dari kejauhan Panji segera memberikan isyarat kepada Arya untuk mendekat ke arah mereka. Ki Suro yang melihat sosok genderuwo di hadapannya itu langsung histeris ketakutan sambil berusaha melepaskan genggaman tangan Arya dari lehernya. Ampun, ampun. Kamu semua pecat. Satu pukulan kuat dari Arya berhasil mendarat pada pipi Ki Suro yang membuatnya langsung meringis kesakitan. Perlahan darah segar keluar dari mulutnya. Semakin banyak semakin membuat Arya senang. Hal itu menjadi kesempatan Arya untuk melampiaskan amarahnya yang sedari tadi dia tahan. Tanpa rasa ragu, pukulan kuat berkali-kali dia berikan kepada Ki Suro yang mulai terlihat kewalahan. Sementara itu Panji berhasil mengikat tubuh Kinanti pada Caga yang sudah terikat rantai bekas santo. Sosok yang ada dalam tubuh Kinanti semakin memberontak sambil mengancam Panji yang sedang sibuk membenarkan ikatan rantai pada tangan Kinanti. Lepaskan, kalau tidak tubuh wanita ini juga akan aku buat hancur. Kamu yang akan aku buat hancur. Panji membuka botol berisi air yang diberikan Pak Dedodo lalu memercikan air tersebut pada tubuh Kinanti. Bismillah. Sosok itu berteriak, bahkan suara teriakan sosok itu semakin kencang namun tak Panji hiraukan. Sambil berjalan mengelilingi tubuh Kinanti, dia membaca amalan untuk mengusir sosok tersebut dari tubuh Kinanti. Ajian ini akan sangat membantuku saat ini. Prabu, tolong izinkan aku menggunakan ilmu itu. Ajian Waringin Sungsang. Sosok yang berada dalam tubuh Kinanti berteriak semakin keras. Tubuhnya yang masih bergetar hebat seketika terdiam tak sadarkan diri dengan wajah yang pucat. Bantu aku. Tunggu sekali lagi. Arya sudah menggenggam golok panjang milik Toro. Perlahan dia mendekat ke arah Ki Suro yang sedang meringkuk ketakutan. Golok itu berhasil menyayat kulit Ki Suro. Kulit keriputnya itu perlahan mengeluarkan darah merah segar.
Sayatan yang Arya berikan pada betis dan tangannya membuatnya meringis kesakitan sambil menggenggam kedua betisnya yang sudah terasa nyeri dan perih. Arya segera berjalan mendekat sambil membuka botol berisi air untuk diminumkan kepada Kinanti. Gimana, Pan? Biar diikat saja dulu di sini. Kita tunggu Sukma memanggil Prabu. Panji berjalan mendekat mengambil keris yang tergeletak di atas lantai. Berani-beraninya keris ini kamu gunakan untuk perbuatan keji, Ki. Maaf, saya tidak bermaksud. Saya tahu kamu siapa. Tidak bermaksud. Bawa semuanya keluar kecuali lelaki tua ini. Panji berjalan kembali meninggalkan Kisuro yang masih tergeletak di atas lantai sambil merasakan perih di betisnya yang membuat Kisuro tidak bisa berjalan. Dengan sisa tenaga Kisuro menggenggam kaki Panji sambil memohon kepadanya. Tolong saya, tolong jangan tinggalkan saya sendiri. Gerbang itu membawa langkah mereka berhadapan dengan sebuah bangunan megah dengan pendopo yang berdiri di sekitar hutan itu. Segeralah keduanya berjalan menaiki tangga-tangga pendopo untuk mencari wayang yang Prabu Songgolangit maksud. Pan, di sana. Tapi banyak banget, Arya yang mana? Tanpa pikir panjang, Arya langsung menggunakan mata merahnya untuk mencari batu mustika itu. Dan benar yang dikatakan Santo, kulitnya sudah diukir menjadi wayang dengan tokoh jahat oleh Jiwo. Dengan penuh rasa sesak di dada, Arya langsung mencabut wayang yang masih tertancap pada batang pisang, lalu pergi bersama Panji untuk kembali melewati gerbang dimensi yang masih terbuka. Prabu, ketemu. Bagus. Panji, untuk memusnahkan wayang itu hanya kamu yang bisa. Karena aku tidak berwujud nyata, Panji. Tapi Prabu, Panji tidak cukup kuat untuk itu. Panji, demit yang aku masukkan ke dalam kalungmu itu bisa membantu kamu untuk memusnahkan itu. Tidak banyak waktu, Pan. Tidak ada banyak waktu, Panji. Percuma mereka tidak akan bangun sebelum sosok itu musnah. Sambil meyakinkannya aja, dia mulai bersila sambil memejamkan mata. Ajian yang sudah dia pelajari akan banyak membuang tenaganya. Terlebih sosok yang akan dia musnahkan bukanlah sosok yang lemah, melainkan sosok yang kuat yang membutuhkan ajian gelap ngampar untuk memusnahkannya. Percaya dengan yang maha kuasa, Panji. Panji hanya mengangguk sambil terus fokus dalam bacaannya. Tangannya sudah menggenggam erat wayang kulit tersebut. Perlahan dia merasakan aliran energi panas yang masuk dalam tubuhnya. Bisa dipastikan energi itu berasal dari wayang yang dia genggam. Seketika angin berhembus kencang membuat pepohonan tinggi yang ada di sekitar mereka bertabrakan. Begitu juga bara api yang semakin membesar terkena hembusan angin membuat tubuhnya semakin merasa kepanasan. Awan hitam perlahan berkumpul hingga menciptakan suara petir yang bersaut-sautan. Sambil membuka mata, Panji beranjak dari duduknya lalu berjalan mendekat menuju kobaran api yang ada di hadapannya. Panasnya kobaran api itu membuatnya lemah. Segeralah dia melempar wayang tersebut ke dalam kobaran api yang semakin membesar. Ajian gelap ngampar. Seketika petir menyambar kobaran api yang masih membara membakar wayang itu. Perlahan api tersebut semakin membesar bersamaan dengan suara tangisan melengking yang hadir di sekitar mereka. Jangan hiraukan. Itu suara sosok itu. Dia belum musnah, tapi setidaknya dia kembali terkurung di alam Puraloka. Di mana Bapak? Kinanti dengan suara lirih mulai sadar. Badannya pun masih terbaring lemas di atas tanah. Sudah, Kinan, kamu belum kuat untuk bangun. Arya berteriak melambaikan tangan ke arah Pak Dodo yang masih mengendarai motor tuanya bersama Kisangki. Panji langsung jalan mendekat ke arah Kisangki sambil mencium tangannya. Alhamdulillah, Panji. Apa sudah beres semuanya? Alhamdulillah. Syukurlah sudah, Pak Ade, semuanya beres. Kenapa nak Panji menangis? Panji gagal menyelamatkan Bapak Kinan, Pak Ade.
Sudah, tidak apa-apa. Bukan salahmu, Panji. Memang sudah kehendak Sang Kuasa memberikan ganjaran yang setimpal. Kakek juga sedih mendengar hal itu, walau kakek masih tidak terima atas kematian Kiai Ragaswara. Lalu Pak Hadi bagaimana, Pak? Kek? Pak Hadi sudah berpulang, nak. Sudah tidak bisa diselamatkan. Jantung mereka berdua seketika berhenti beberapa detik setelah mengetahui kabar yang menimpa Pak Hadi. Tidak usah merasa bersalah ya. Itu semua sudah kehendak Sang Pencipta, bukan tanggung jawab kita. Itu mobil Toro sudah datang. Cepat kalian bersiap pamit dulu dengan Kinanti. Mereka semua beranjak berpamitan kepada Kinanti dengan keluarganya. Mereka semua segera naik satu persatu ke mobil bak yang ditumpangi Toro. Mobil itu melaju meninggalkan heningnya desa Ranawara. Segala rasa berkecamuk dalam hati mereka. Kabar kematian Pak Hadi semakin memukul hati Panji. Rasa puas seketika berubah jadi kecewa. Arya yang duduk di samping Panji pun terlihat sedih tergambar dari raut wajahnya yang entah apa yang sedang berkecamuk dalam pikirannya. Kenapa, Har? Mau gak mau harus aku bicarakannya, Pan. Jujur saja, kenapa, Har? Aku melanggar janjiku, Pan. Mungkin pagi nanti aku harus sudah pergi. Aku harus kembali ke Gunung Rene untuk menebus janjiku. Kalau tidak, mungkin aku bakal jadi gendruwo selamanya. Janji apa, Har? Apa yang kamu maksud? Kamu ingat demit yang aku bawa semalam? Itulah janjiku kepada ibu, Pan. Ilmu terlarang itu sudah aku gunakan. Mau tidak mau, aku harus menebus janjiku. Hal itu sontak membuat keduanya terdiam. Tidak ada jawaban lagi dari keduanya. Perjalanan malam membawa mereka kembali ke desa Salangkarangan dengan penuh rasa sesak di dada. Terlebih ucapan tentang kepergian Arya semakin memukul hati Panji. Entah berapa lama dia akan pergi. Apa aku harus melakukan semua sendiri sekarang? Sekian. Dan terima kasih buat Miss Tinim yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.